guys, I'm Intan and welcome to Agung Intan Orange Channel. Jadi guys, hari ini aku akan kasih tahu ke kalian 10 fakta unik ibu aku. Aku urutin keunikan yang menurut aku kadarnya yang dari lumayan kecil dulu, terus aku selanjutnya naik sampai urutan yang paling unik gitu menurut aku. Oke, langsung aja ke keunikan yang nomor 10 dulu ya. Belum, Ge. Udah belum? Iya, bentar Bu. Lagi pakai skincare nih. Oke. Aduh, lama banget ternyata orang pakai skincare. Kenapa sih harus pakai? Kayak aku kan enggak. Enak deh. Udah, woi. Nah, jadi gitu guys, untuk fakta yang ke-10 ini menurut aku nggak begitu unik ya. Jadi ibu aku itu termasuk orang yang nggak pakai skincare guys. Yang pada umumnya sih kalau orang yang seumuran ibu aku, which is umurnya 41, itu biasanya kan orangnya pakai skincare. Tapi ibu aku jarang guys, bahkan kayak nggak pernah gitu. Next ke keunikan yang ke-9. Bu, Ya. ibu udah selesai mandi. Ini nggak jadi muspel. Ibu belum mandi nih. Ibu lagi ngapain? Oh, buka aja pintunya, nggak dikunci kok. Hai, Hai, Ibu nyuci? emang ibu nggak ikut sembahyang? Oh, Ibu lagi datang bulan. Gak bisa ikut. Kok nyuci? Ibu istirahat aja dulu. Orang lagi fit juga. Oh ya udah, tapi nanti istirahat ya. Oke. Tapi ini masih banyak sih. Oh ya udah, semangat Oke, dah. selamat sembahyang. Oke, dah. Ibu aku termasuk orang yang kalau misalnya haid itu nggak ada tanda-tandanya guys. Biasanya orang-orang yang haid itu tanda-tandanya itu sakit perut atau kram di perut gitu. Tanda yang paling sering juga moodnya itu jelek atau kayak sering cepet emosi gitu. Terus biasanya juga orang sering sakit di bagian tubuh lainnya, tapi kayak ibu aku nggak gitu guys. Jadi syukur-syukur aja gitu untuk orang yang punya keunikan itu. Oke, next ke fakta yang ke-8. Bu, Hah? ini baca artikel katanya kalau orang hamil tuh sering kayak ngidam terus kayak sakit-sakit gitu ya? Hah? Nggak tahu. Aku nggak tahu, terus ibu dulu hamil gimana? Biasa aja sih. Katanya sih teman-teman ibu sih bilangnya gitu, ada yang sakit, ada yang sampai bulan-bulan bangun, terus ada yang kayak sampai namun sampai kabarin sama hari, macam-macam deh, nggak ngerti. Tapi ibu nggak pernah ngerasain kayak gitu-gitu. Untuk fakta yang ke-8 ini itu nggak jauh beda sih sama yang fakta ke-9 tadi, yaitu tadi tuh kan tentang haid. Nah sekarang itu tentang kehamilan, yang aku nggak ngerti juga, jadi aku sering diceritain sama ibu aku gitu. Dari yang sering aku baca sih, itu biasanya kalau misalnya orang lagi hamil itu sering kayak banyak maunya, terus kayak moodnya itu kadang nggak tentu gitu. Bahkan sampai aku denger itu ada banyak juga orang yang sampai nggak bisa bangun, terus sampai kayak opname gitu. Tapi syukur lagi ibu aku itu termasuk orang yang nggak kebanyakan orang yang sering ngidam gitu. Ya, lanjut ke fakta yang ke-7. Hai. Hai. Belajar. Ibu. Oh ya udah deh, lanjutin deh belajarnya. Oke. Parah banget nggak tuh kalau biasanya tuh orang tua kalian tuh pasti kan misalnya lagi belajar gitu pasti disuruh ya udah fokus-fokus aja gitu belajar. Nah ibu aku nih malah yang buat aku sama adik aku tuh kalau misalnya lagi belajar malah nggak fokus guys, bayangin. Oke, kita lanjut lagi ke fakta yang ke-6. Nyampe juga nih. Wow, keringatnya. Iya nih, panas banget tahu. Ada Nanan udah ada ini. Ibu sih nggak ngidupin AC tadi. Aduh, dingin ya. Iya, Nanan juga. Selimut yuk.
Ya. Ibu mau dingin apa? Hah? Enggak, dia baru habis keramas. Untuk keunikan yang ini nih, aku jarang banget lihat orang yang nggak ngefek suhu gitu. Lumrahnya tuh kayak video yang tadi tuh, aku misalnya lagi panasan atau lagi kedinginan, tapi ibu aku jarang banget guys. Tapi emang kayak nggak pernah ke salju gitu sih sama ke gurun, jadi kayak nggak tahu gimana rasanya. Tapi kalau cuaca di sini, ibu aku jarang banget sih ngefek suhu gitu. Oke, kita lanjut lagi ke keunikan yang kelima ya. Oh iya, ulang tahun ibu lagi deket nih, 26 November. Beliin kado apa ya? Kalau itu, pasti Intan aja yang make. Atau itu, palingan ada yang make. Enggak. Apa dong ya? Kenapa sih ibu nggak ada yang pribadi gitu bendanya? Aduh, nggak tahu deh. Kalian pada punya nggak sih barang-barang pribadi? Kalau bisa rata-rata sih orang punya ya, kayak termasuk aku gitu, pasti punya gitu. Nah, bahkan yang sampai yang terlalu pribadi aja ibu aku tuh nggak pribadi guys, kayak terus kayak itu juga ibu aku nggak pribadi guys, bahkan sering bagi-bagi sama aku gitu. Pas ibu aku masih bujang juga sering pakai barang benda pribadinya sama saudara cewek ibu aku guys, seringnya gitu. Next, untuk keunikan yang keempat. Wah, ibu akhirnya udah selesai mandi. Tapi kan sabunnya masih segini ya. Padahal kan tadi sebelum ibu mandi sabunnya segini juga. Ya tapi kan emang ibu biasanya kalau mandi nggak pakai sabun. Oke deh. Untuk hal ini tuh kayaknya hampir sebagian besar orang pakai yang namanya sabun kan. Ibu aku itu dia tuh sampai nggak pakai sabun itu selama 14 tahun guys. Itu bukan gara-gara males atau apa, tapi itu gara-gara gatel. Terus kata dokternya ibu aku tuh alergi sama yang wangi-wangi gitu kan, apalagi kalau yang wangi kalau bukan sabun gitu kan. Jadi ibu aku selama 14 tahun itu ibu aku nggak pakai sabun guys, bahkan kayak sebelum aku lahir nggak sih, FYI umur aku kan 13 tahun gitu kan, dan kayak nggak bisa pakai lotion atau apapun yang wangi gitu, pakai yang kayak perfume gel gitu. Terus ibu aku gatel lagi, terus nggak mau pakai lagi, udah kayak nggak mau banget gitu, karena kasihan banget aku liatnya guys, parah. Oke, kita lanjut ke fakta yang ketiga. Pagi, Boy. Lagi sayang. Ibu nggak kerja? Enggak enak badan sayang. Oh iya deh, cepat sembuh ya Boy. Ibu mam duluan ya. Nah, kebayang nggak tuh kalau misalnya lagi sakit itu lidahnya pahit banget dan males banget makan, tapi ibu aku tuh malah kebalikannya guys. Malah ibu aku lagi nggak sakit itu malah porsinya dikit, terus pas lagi sakit itu malah nambah yang kayak nambah banget gitu, porsinya tuh sampai 3 kali lipat gitu, lebih banyak dan sering ngemil gitu guys. Biasanya kan kalau orang biasanya ngemil atau makan biasanya pas nggak sakit gitu kan, itu malah pas sakit guys. Bayangin, unik banget nggak tuh? Kita lanjut ke keunikan yang kedua. Kalau misalnya orang itu kalau misalnya ngepel itu pakai apa sih sebenarnya? Namanya ngepel ya pasti pakai pengepelan gitu kan. Ini ngapain pakai tisu basah? Oke, kita next yuk untuk ke keunikan yang nomor 1. Bu, ibu tahu lagu Ajung yang ini nggak? Yang mana? Yang baru, ini baru apa enggak sih? Hah? Coba. Coba. Duet. Iya, Sama siapa? Sama Buge. iya kayak biasa sih. Oh, Coba udah denger. tahu? Udah tahu belum ya? Coba Nih, dengerin. coba denger ya. Judulnya nggak pernah denger sih. Oh iya, Tapi siapa tahu aja pernah denger di radio gitu. nih, Coba. nih. Oh, pernah udah denger nih. Au. Itu udah sering sih denger, cuman pengen tahu aja ibu gimana. Sakewala. Kok suara ibu jelek? Oh iya, dia udah pernah denger ibu. Beli. Ah, yang itu tahu. Iya. Cara
keunikan yang menurut aku unik banget karena aku sering lihat di sinetron-sinetron gitu, biasanya hubungan antara ayah terus ibu sama ibu tiri itu biasanya tuh kan menurut dari yang aku lihat itu biasanya seringnya itu konflik. Nah terus dari yang broken home itu kan juga seringnya konflik di yang tentang itu gitu kan. Cuman kalau misalnya menurut kita itu kita biasa aja gitu. Nah kita bahas ke videonya itu kenapa kita nyanyi-nyanyi karena FYI ayah sama ibu tiri aku itu penyanyi di daerah aku yang menurut aku lumayan dikenal gitu di daerah aku. Nah biasanya nih kalau misalnya orang-orang itu kan kayak ngiranya misalnya ada ibu aku terus ada lagu ayah aku sama ibu tiri aku. Nah biasanya tuh kan orang-orang kiranya tuh kita kayak nggak baik-baik aja gitu kalau misalnya dengerin something tentang mereka. Padahal kenyataannya tuh kita kayak santai-santai aja gitu. Misalnya kayak ada lagunya di radio misalnya kita ya udah kayak bareng-bareng nyanyiin gitu. Tapi kalau misalnya dari yang aku lihat sendiri nih, misalnya aku lagi dampingin ibu aku, lihat tiap harinya itu santainya itu bukan tentang lagu aja guys, tapi misalnya santai tentang kalau misalnya aku lagi bahas ayah aku sama ibu tiri aku juga, ibu aku masih santai gitu guys. Jadi kayak bukan tentang lagu aja yang santai, tapi tentang kehidupan sehari-hari pun juga santai guys. Jadi kalau misalnya Ajong atau Buge gitu ada nonton, hai. Jadi segitu dulu untuk 10 keunikan dari ibu aku. Jadi aku mau klarifikasi kalau misalnya ada beberapa dari kalian yang sama keunikannya sama ibu aku, berarti itu tandanya kalian unik guys. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Thanks for watching and see you on the next my video. Please like, share, and subscribe ya. Stay happy. Bye. Tuh, dan udah itu aja, nggak pakai N lagi. Apa Bang bilang gini? Iya. Enggak lah, enak aja yuk. Tit. Enggak bisa gitu. Enggak, itu kelihatan. Sinetron gitu biasanya orang itu kan lupa. Ya guys, karena ya udah kalau misalnya ada kali ada beberapa tuh enggak deh. Nah bahkan pas ibu aku dulu masih bujang juga ibu aku sering bagi-bagi benda apapun itu Bagi-bagi sih. lupa. Nah bahkan pasti bentar lumrahnya tuh kayak video yang ini lumrahnya tuh kayak cuplikan lumrahnya tuh yang pakai skincare aja tapi buat banget gitu yang kayak yang kayak ke fakta. Oke, kita lanjut lagi belajar atau apa, pasti ibu aku kayak gangguin gitu. Hai. Bu. Aduh. Apa headset live? Bu. What? What? Satu. Oh, ibu biasa jangan gitu. Hah? Jangan gitu. What? Belum minta panggil ceritanya. Weh. Apa ibu bilang? Ya belum minta panggil ceritanya. Apa ibu bilang tapi? Apa? Gitu. Satu. Gitu kayak. Bu. Susah. Satu. Dua. Satu, dua.